Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvin Satrio Purnomo. Saya dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammad Setiabudi. Di sini saya akan membuat tugas database sesuai dengan judul kita pada hari ini, yaitu kita akan membuat database tentang penggajian karyawan. Oke, pertama-tama kalian harus download dulu aplikasi SAMPP, bisa melalui Chrome yang ada di laptop kalian masing-masing. Ketikkan aja download SAMPP. Oke, kita klik yang bagian paling atas saja. Nah, di situ tertera yang untuk Windows kalian download aja. Karena saya di sini sudah download, kita langsung buka aja menuju SAMPP kita. Ketikkan saja di sini search SAMPP. Kita buka. Setelah itu kita nyalakan MySQL dan Apache, kita start. Setelah sudah nyala, kita ketik Windows R, lalu ketikkan CMD untuk masuk ke dalam CMD. Lalu kita tekan enter, perbesar dulu, bentar. Oke, bentar, kita perbesar dulu supaya jelas. Kita zoom dulu, masih kecilan. Oke, di sini kita akan keluar dari perangkat kita, atau bahasanya clear directory. Untuk clear directory caranya seperti ini. Kita ketikkan yaitu cd titik garis miring enter. Setelah masih, kita ulangi langkah yang kita awal tadi, cd titik. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam SAMPP atau MySQL milik kita. Caranya itu ketikkan cd c:2 /mpp/mysql/bin, lalu tekan enter. Oke, setelah itu untuk masuk ke dalam database kita perlu ketikkan yaitu mysql spasi -u spasi root, enter. Oke, nah itu kita sudah masuk ke dalam database dalam komputer kita. Untuk mengetahui apa saja database yang sudah ada dalam device kita, kita perlu tahu dulu apa saja database yang sudah ada dalam device kita. Caranya yaitu kita ketikkan show databases, jangan lupa titik koma untuk menjalankan perintah kita, lalu tekan enter. Nah, di situ hanya ada database yang tertera di atas. Oke, langkah awal yaitu kita akan membuat database terlebih dahulu untuk menampung segala data yang akan kita masukkan. Oke, untuk membuat database caranya yaitu kita ketikkan create database, lalu nama database yang akan kita buat. Di sini saya mau buat yaitu contoh saja db penggajian. Jangan lupa titik koma untuk menjalankan perintah, lalu tekan enter.
Oke, di sini query berhasil. Nah itu kita lihat dulu apakah database yang kita buat sudah ada di dalam device kita. Caranya ketikkan show databases, jangan lupa titik koma, enter. Nah di sini database yang kita buat tadi sudah ada, sudah tertera di dalam device kita. Lalu langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Untuk membuat tabel, caranya yaitu pertama kita ketikkan dulu, kita masuk ke dalam database yang sudah kita buat dahulu, agar data-data yang akan kita masukkan tadi langsung masuk ke dalam database yang tadi kita buat. Ketik use spasi db underscore database yang sudah kita buat. Oke, database sudah berubah, kita sudah masuk ke dalam database kita. Lalu kita buat create table. Caranya yaitu create table, lalu enter. Contoh tabelnya yaitu TB gajian. Kita buka kurung lalu enter. Di sini saya mau masukkan data yaitu ID underscore karyawan. Di sini saya menggunakan integer karena nantinya saya akan isi tabel ini dengan angka. Lalu panjang variabelnya. Lanjut, saya mau masukkan nama karyawan. Tipe variabelnya di sini varchar. Panjang variabelnya saya contoh di sini 40 saja, 40 terus koma, lanjut. Oke, saya juga akan masukkan jumlah gaji. Lupa, di sini saya belum menambahkan underscore. Jumlah gaji, terus tipe datanya saya menggunakan integer, panjang variabelnya 100 terus koma, dan terakhir saya mau menambahkan jumlah lembur. Terus tipe datanya sama integer, panjang variabelnya di sini 50, dan di tabel terakhir tidak perlu ada koma karena nanti akan kita tutup dengan titik koma untuk menjalankan perintah. Oke, titik koma lalu query berhasil. Untuk lihat apakah tabel yang sudah kita buat ada dalam database kita, ketik show tables lalu jangan lupa titik koma lalu enter. Sudah ada tabelnya. Oke, untuk melihat dalam tabel kita apakah sudah ada data-data yang sudah kita masukkan tadi, caranya yaitu kita ketikkan tsc lalu nama tabel kita, tabel gajian, lalu titik koma. Nah, di sini data-data yang sudah kita masukkan tadi sudah tertera sesuai dengan yang kita masukkan. Oke, teman-teman, dalam database CMT ini ada suatu fungsi, yaitu apabila kita ingin mengganti nama tabel, dan juga tipe datanya, kita bisa menggunakan yaitu namanya alter table. Gimana caranya? Oke, di sini kita ketikkan yaitu kita ketikkan dulu table, tabelnya TB gajian. Nah, ini sudah sesuai, terus kita enter. Ketikkan lagi change, terus jumlah gaji, lalu nama tadi. Oke, kenapa tadi bisa muncul seperti itu langsung? Dalam database CMT, nama-nama perintah yang sudah kita jalankan bisa kita ulangi dengan mudah hanya dengan menggunakan arah atas dan bawah. Jadi kalian bisa lebih mengefisiensi waktu menggunakan arah. Kalian ketikkan saja arah atas dan bawah agar perintah yang sudah kita jalankan tadi bisa muncul.
Oke, kita coba teman-teman, kita jalankan. Nah, query oke. Lalu kita lihat dulu coba apakah sudah berhasil. Kita tulis describe, terus nama tabel yang kita buat, jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah nama data yang tadi kita buat dari jumlah gaji menjadi job desk. Oke, kita coba sekali lagi. Saya mau ganti di tabel yang terakhir, yaitu jumlah lembur. Oke, caranya masih sama. Kita ketikkan dulu alter table, terus nama tabel yang kita buat, tabel, terus enter. Kita ketik change, terus nama tabel yang kita ubah, saya mau ubah yang jumlah lembur menjadi contoh, menjadi total gaji underscore gaji dengan panjang variabelnya contoh integer dan panjang variabelnya 100. Jangan lupa titik koma, lalu enter. Oke, query berhasil. Kita lihat apakah sudah berubah tabelnya. Kita ketikkan describe, lalu tabel yang kita buat, lalu enter. Nah, di sini sudah berubah untuk nama tabelnya dari jumlah lembur menjadi total gaji. Oke teman-teman, di dalam database ini juga ada istilah yaitu primary key. Apa itu primary key? Primary key ini kita gunakan sebagai pembeda dari database satu dengan database yang lainnya, dan juga pembeda antara data satu dengan lainnya. Sekarang bagaimana cara menambahkan primary key ke dalam data yang sudah kita buat? Caranya yaitu sama, ketikkan alter table. Oke, kita ketikkan dulu, ketik alter table, lalu nama tabel yang sudah kita buat tadi, tabel gajian, lalu enter. Lalu kita ketikkan yaitu add primary key, ketikkan, lalu kita enter. Lalu kita ketikkan data mana yang mau kita jadikan sebagai primary key. Contoh di sini saya mau jadikan ID karyawan sebagai primary key. Lalu kita ketikkan tadi, buka kurung dulu, kita ketikkan nama ID karyawan, lalu tutup kurung, jangan lupa titik koma untuk melakukan perintah. Oke, di sini sudah berhasil, query oke. Lalu untuk melihat pembedanya, apakah primary key itu sudah tertera di dalam tabel kita, caranya yaitu describe tabel gajian lalu titik koma. Nah, setelah kita tambahkan tadi primary key, di dalam tabel yang key akan tertera primary key. Jadi ID karyawan itu nantinya sebagai pembeda antara data satu dengan data lainnya, seperti itu. Oke, seperti yang sudah tertera di atas. Setelah ini kita akan memasukkan data-data ke dalam tabel yang sudah kita buat sesuai dengan apa yang akan kita masukkan. Oke, caranya yaitu kita ketikkan insert into. Oke, kita ketikkan dulu, kita ketik insert into, lalu nama tabel yang sudah kita buat, tb underscore gajian, lalu kita enter. Oke, di sini ketikkan values, lalu buka kurung, lalu kita enter. Terus kita masukkan sesuai dengan tabel di atas, yaitu 1 sebagai ID karyawan, lalu koma, lalu aksen untuk mengapit variabel varchar agar perintah dapat berjalan dengan baik. Lalu kita tutup aksen, terus koma, lalu kita buka aksen lagi. Job desk-nya kita akan taruh sebagai kameramen, lalu tutup aksen, koma, dan terakhir yaitu total gaji. Saya mau ketikkan total gaji contoh 1.500.000, lalu kita enter dan tutup kurung, jangan lupa titik koma agar perintah berjalan. Berhasil. Sekarang kita lihat dulu apakah data tersebut sudah masuk ke dalam
tabel kita. Caranya untuk melihat apakah data itu sudah masuk, caranya yaitu kita ketikkan select bintang from yaitu koma lalu enter. Nah, di sini sudah ada satu data yang masuk ke dalam tabel kita. Tapi teman-teman, pastinya untuk menambahkan data tidak mungkin kita tambahkan data satu persatu. Pastinya kita ingin lebih mengefisiensi waktu. Nah, di sini juga bisa menambahkan lebih dari satu data agar bisa menambahkan mungkin 2 atau 3 atau lebih. Caranya yaitu sama, hampir sama seperti yang kita buat tadi. Kita ketikkan dulu yaitu insert into, kita ketikkan insert into lalu nama tabel, lalu kita enter. Jangan lupa values, buka kurung, lalu kita enter. Terus kita masukkan ID karyawannya, koma, aksen, terus namanya kita. Contoh di sini saya mau memasukkan Slamet Sugiarto, terus tutup aksen, terus koma, terus Slamet di sini sebagai contoh, editor, terus tutup aksen, koma, gajinya contoh kita taruh 2 juta. Oke, nah di sini pembedanya yaitu kita pakai tutup kurung agar bisa menambahkan lebih dari satu data. Setelah itu kita taruh koma, terus kita enter, lalu masukkan data selanjutnya yang ingin kita masukkan. Di sini masukkan ID karyawan, lalu di sini saya sebagai contoh mau masukkan nama Malik Bedeli, terus tutup aksen. Di sini Malik saya mau jadikan sebagai contoh, this, tutup aksen. Contoh Malik di sini saya mau taruh gaji 2.500.000. Kita ketik 2.500.000, tutup kurung, lalu oke teman-teman, berhasil. Nah, untuk membuktikan apakah data tersebut sudah masuk atau belum, caranya sama yaitu select bintang from tabel gajian lalu kita enter. Nah, di sini data sudah ada 3 data yang masuk ke dalam tabel kita. Nah teman-teman, di dalam database ini juga ada istilah yaitu auto increment. Apa itu auto increment? Auto increment ini berfungsi apabila kita mau menambahkan data lagi ke dalam data yang sudah kita buat kemarin, tapi kita lupa ID yang kemarin itu sudah sampai nomor berapa. Nah, auto increment ini berfungsi mengisi otomatis ID karyawan dari yang paling akhir, nanti akan mengisi sesuai urut ID karyawan yang paling akhir. Bagaimana cara menambahkan auto increment itu? Oke, caranya yaitu kita ketikkan sama seperti yang tadi, kita ketikkan alter table, terus nama tabel yang kita buat tb_gajian, lalu kita enter, terus ketik change, terus nama tabel yang mau menambah, kita akan tambahkan auto increment-nya. Jadi di sini akan menambahkan auto increment di ID karyawan. Kita ketikkan ID karyawan, lalu tipe datanya integer, lalu panjang variabelnya yaitu 20. Oke, lalu kita enter, kita ketikkan not null, lalu terakhir kita enter, lalu kita ketikkan auto underscore increment. Oke, query berhasil. Untuk mengecek apakah auto increment itu sudah masuk atau belum, caranya yaitu ketik describe, lalu nama tabel yang kita buat tb_gajian. Nah, di sini auto increment-nya sudah masuk, terbukti di kolom ekstra ada tertulis auto increment. Lalu untuk membuktikan apakah auto increment ini berfungsi,
kita akan memasukkan satu data yang ID karyawannya kita kosongkan. Apakah akan berhasil atau tidak? Oke, kita ulangi angka yang sama dalam memasukkan data, yaitu kita ketikkan, terus kita ketikkan values, buka kurungnya kita taruh saja di bawah. Kosongkan aksen di sini sebagai untuk isi nantinya untuk auto increment ini mengisi data yang kosong secara otomatis. Oke, terus koma, kita akan masukkan contoh di sini kayak mau saya dengan Salma, terus aksen. Oke, query berhasil. Setelah itu kita lihat apakah data yang kita masukkan tadi sudah ada ke dalam kelompok data yang sudah kita buat tadi. Caranya sama, yaitu select bintang from. Nah, di sini Salma sudah masuk ke dalam kelompok data yang sudah kita buat tadi. Padahal tadi kita tidak mengisi nomor ID karyawan dan kita kosongkan. Bisa dilihat di sini masih 9, lalu kita kosongkan dan Salma langsung otomatis menjadi nomor 10. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, di database ini juga ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Contohnya saya di sini mau menampilkan tabel tertentu. Saya hanya mau menampilkan contoh tabel nama karyawan dan juga total gaji. Caranya gimana? Oke, caranya seperti ini. Kita ketikkan. Oke, di sini kita ketikkan select. Kita ketikkan select, terus nama tabel yang kita mau tampilkan. Contoh di sini saya mau menampilkan tabel nama karyawan. Kita ketikkan nama karyawan, ketik nama underscore karyawan. Lalu saya juga mau menampilkan tabel total gaji. Jangan lupa taruh koma, terus total total. Kita ketik total underscore gaji, terus kita enter. Lalu kita ketikkan from dari tabel yang kita buat tadi, tb underscore gajian, terus titik koma. Terlihat teman-teman, di sini perintah hanya menampilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, hanya menampilkan nama karyawan dan juga total gaji. Selain itu, di sini juga ada fungsi lain, yaitu apabila kita mau mencari data di dalam tabel tertentu dengan nama yang kita inginkan. Ada caranya teman-teman. Ada caranya yaitu kita ketikkan select, terus bintang from tb underscore gajian, kita enter. Lalu kita ketikkan where, terus nama tabel yang mau kita tampilkan. Saya mau menampilkan contoh job desk, terus sama dengan data yang mau kita tampilkan. Contoh di sini saya mau menampilkan editor. Kita ketikkan editor, terus tutup petik 2, jangan lupa petik 2. Di sini editor muncul, hanya menampilkan data yang kita inginkan. Selain itu teman-teman, di dalam database ini juga ada fungsi lain, yaitu between. Between ini yaitu menampilkan data integer tertentu dengan range tertentu. Oke teman-teman, selain itu juga ada fungsi di dalam database ini yang berfungsi apabila kita mau mencari database tertentu, tetapi kita hanya ingat sepotong nama data tersebut. Contoh di sini saya mau menampilkan yang di sini. Contoh saya menampilkan Itisalis.
select bintang form, lalu tabel yang kita buat tadi TP_gajian, terus enter, terus kita ketikkan where, lalu nama tabelnya itu nama underscore karyawan, lalu kita ketikkan like dan petik, lalu kita ketikkan persen. Kenapa persen? Persen ini berfungsi untuk pengganti data yang kepotong, yang sepenggal data yang terpotong. Karena tadi saya bilang kita mau mencari data, tapi kita hanya ingat sepotong data, tidak full ingat semuanya. Jadi kita gunakan persen ini untuk pengganti sepenggal data yang hilang, bahasanya seperti itu. Oke. Kita ketik persen, lalu saya di sini mencari Salis, lalu titik word, jangan lupa titik koma, lalu enter. Nah, muncul. Mungkin itu teman-teman sebuah tutorial dari saya untuk dalam membuat database sesuai dengan judul tadi, penggajian karyawan. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya dari awal hingga akhir. Saya selaku pribadi memohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.